Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bulan Ramadan di tahun 2020 ini tentu saja bakal dikenang dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Pandemi virus corona yang menyerang dunia saat ini telah mengubah begitu banyak hal di dunia kita saat ini. Dan kita sebagai muslim, inilah kali pertamanya kita tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan ini juga menjadi kali pertama bagi kita tidak mengadakan sholat Idul Fitri. Sebagai seorang yang beriman, kita harus bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Apakah itu kejadian yang menyenangkan, bahkan kejadian buruk sekalipun, kita sebagai seorang beriman harus bisa mengambil hikmah dari hal tersebut, dari kejadian tersebut. Pandemi virus corona yang terjadi saat ini, yang mengharuskan kita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, ternyata hal itu membuat hubungan di antara anggota keluarga itu semakin akrab, semakin dekat, semakin harmonis. Sudah banyak fakta yang terjadi, ternyata banyak keluarga yang menjadi harmonis kembali, hubungan antara kakak dan adik, anak terhadap orang tua terhadap anak, itu semakin harmonis, semakin dekat, semakin akrab. Sesama anggota keluarga mereka saling lebih mengenal, lebih mengetahui karakter masing-masing, mengetahui kepribadian masing-masing, mengetahui apa yang diinginkan, apa yang tidak disukai. Dan itu semua terjadi setelah kita banyak berdiam diri di rumah bersama anggota keluarga kita. Bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya semua orang masih sibuk beraktivitas, masih sibuk mencari nafkah, masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tetapi di Ramadan tahun ini, karena pandemi virus corona yang mewajibkan kita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, akhirnya hal ini membuat suasana Ramadan kita di tahun ini itu berbeda. Kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Quality time yang biasanya jarang terjadi, yang susah terwujud, di Ramadan tahun ini alhamdulillah kita bisa mewujudkannya. Kita bisa beribadah bersama, makan sahur bersama, buka puasa bersama, tarawih bersama, tadarus bersama. Dan ini di Ramadan tahun yang lalu, karena kesibukan kita masing-masing, karena pekerjaan kita masing-masing, terkadang hal ini sulit terwujud. Terutama mereka yang sangat sibuk bekerja di kantor misalnya. Terkadang mereka harus buka puasa di luar, buka puasa di kantor. Tetapi di Ramadan tahun ini kita semua bisa mewujudkan kebersamaan itu bersama anggota keluarga kita. Dan ini merupakan karunia yang luar biasa bagi keluarga kita masing-masing. Dan ini haruslah kita syukuri. Kita bisa menciptakan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah dalam suasana Ramadan di tahun ini. Salah satu contohnya bisa saya sebutkan di sini, suasana menanti buka puasa yang kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Di tahun ini kita ngabuburitnya bersama keluarga kita, bersama anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan ngabuburit di Ramadan tahun sebelumnya, terutama bagi kaum remaja misalnya. Mereka para remaja biasanya menghabiskan waktu untuk menantikan saat-saat berbuka puasa itu di tempat-tempat keramaian, di mal, di pinggir jalan, di tempat hiburan. Suasana ngabuburit seperti itu, semacam itu justru akan merusak pahala dari puasa kita. Dan ini tentu saja sangat jauh dari tujuan kita berpuasa, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kegiatan ngabuburit yang baik sebenarnya bukan dengan nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di taman, kemudian muda-mudi ini bersolek, berdandan, memperlihatkan kecantikan, ketampanan.
Justru hal ini sangat jauh dari tujuan utama kita berpuasa. Nah, di Ramadan tahun ini, karena kita tidak boleh keluar, di rumah saja. Nah, itu menjadi sisi positif juga. Artinya kita bisa menantikan waktu buka puasa itu bersama keluarga, bisa dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik di YouTube, bisa mendengarkan ceramah-ceramah di televisi, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan membantu orang tua menyiapkan takjil. Nah, jadi banyak sekali hikmah dengan Ramadan di tahun ini kita menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Oleh karena itu, dalam suasana pandemi virus corona saat ini, marilah kita isi Ramadan tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan sholat tahajud kita yang di bulan-bulan sebelumnya tentu saja sangat sulit kita laksanakan, tetapi di bulan Ramadan ini karena kita harus bangun sahur, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu sahur tersebut juga untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian karena kita di rumah saja, marilah lebih banyak bertadarus Al-Quran. Yang biasanya kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita berusaha minimal 1 kali di bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran. Dan juga marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan sholat duha. Karena kita harus banyak berdiam diri di rumah, marilah kita mendawamkan sholat duha kita. Marilah kita lebih banyak memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita terlindungi dari bahayanya virus corona saat ini. Semoga dengan semakin banyaknya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa sebagai tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Amin. Jadi demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kelemahan saya, kesalahan saya, ataupun kehilafan saya. Dan pada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe. Dan juga silakan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada koreksi, saran, ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nuruddin Deng Patapa, love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.